Ketika berusia 22 tahun, beliau menulis beberapa hasil kerja ringkas termasuk kajian proyeksi pemetaan kartografi yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belahan bumi pada bidang datar. Al-Biruni pernah memaparkan koordinat akurat garis bujur dan lintang 600 kota penting di masanya, lengkap dengan ukuran jarak antar lokasi dan arahnya menuju kiblat. Informasi ini termuat dalam karyanya Kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Litashih Masafat Al-Masakin, atau dalam terjemahannya berjudul Ketetapan Koordinat Lokasi untuk Mengkoreksi Jarak Antar Kota. Ia menulis kitab ini saat dalam perjalanan dari Khawarizmi ke Ghazna pada tahun 1018 Masehi. Kitab Tahdid ini memuat peta dunia buatan Al-Biruni yang melukis dataran bumi dikelilingi perairan luas dan kini disebut Lautan Pasifik, Atlantik, serta Hindia. Beliau juga memberikan ulasan mendalam mengenai bukti-bukti geografis dan biologi soal adanya sejumlah laut luas di barat dan timur yang saling terhubung. Di dalam kitab ini juga Al-Biruni menjelaskan teori asal-usul pembentukan permukaan bumi, sejarah perubahan iklim, dan perbedaan kondisi belahan bumi utara dan selatan. Ketika berusia 27 tahun, Sultan dan Al-Biruni pergi ke Gurgan di Laut Kaspia. Beliau tinggal di wilayah itu selama beberapa tahun. Selama tinggal di Gurgan, beliau telah menyelesaikan salah satu karyanya yang berjudul Al-Attar Al-Baqiyah an Al-Qurun Al-Kaliyah, atau yang diterjemahkan sebagai Kronologi Bangsa-Bangsa Kuno. Buku ini mencatat awal masa peradaban manusia, periode banjir besar hingga era Nebukadnezar, Alexander Agung, dan masa setelahnya. Kitab ini juga memaparkan rincian sejarah politik, pengetahuan, kiprah para penguasa, budaya, dan sistem hukum pada masa itu, disertai ilustrasi peristiwa. Kitab ini memuat pula detail riwayat penemuan kalender berdasarkan rotasi bulan maupun matahari pada bangsa Persia, Sogdian, Khawarizmian, Yahudi, Suriah, Haramian, Arab, dan Yunani. Beragam bidang pengetahuan juga dibahas dalam buku ini, termasuk angka desimal dan geometri bunga. Sekitar 11 tahun kemudian, beliau kembali ke Khawarizmi. Sekembalinya dari Gurgan, Al-Biruni menduduki jabatan terhormat sebagai penasehat sekaligus pejabat istana bagi pengganti Emir Ma'mun pada tahun 1017. Situasi politik kembali bergejolak menyusul kematian anak kedua Emir Ma'mun akibat pemberontakan. Khawarizmi pun diinvasi oleh Mahmud Ghazna pada tahun 1017. Mahmud lalu membawa para pejabat istana Khawarizmi untuk memperkuat kerajaannya yang bermarkas di Ghazna, Afghanistan. Al-Biruni adalah seorang ilmuwan dan pejabat istana yang ikut diboyong kala itu. Selain itu, ilmuwan lain yang dibawa Mahmud ke Ghazna adalah matematikus Ibnu Irak dan seorang dokter Ibnu Khamar. Untuk meningkatkan kehormatan istana yang dipimpinnya, Mahmud sengaja menarik para sarjana dan ilmuwan ke istana Ghazna. Mahmud pun melakukan beragam cara untuk mendatangkan para ilmuwan ke wilayah kekuasaannya. Ibnu Sina sempat menerima undangan bernada ancaman dari Mahmud agar datang dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya di istana Ghazna. Meski Mahmud terkesan memaksa,
Al-Biruni menikmati keberadaannya di Ghazna. Di istana itu, beliau dihormati dan dengan leluasa dapat mengembangkan pengetahuan yang dikuasainya. Salah satu tugas Al-Biruni adalah menjadi astrolog istana bagi Mahmud dan penggantinya. Dalam kajian mineralogi, Al-Biruni melalui kitab Al-Jamahir fi Ma'rifat Al-Jawahir atau yang dikenal Kitab Lengkap Memahami Batu Permata, menjelaskan metode pengukuran berat, volume, gaya berat, dan warna untuk menentukan keaslian banyak jenis batu dan logam mulia seperti emas, perak, perunggu, batu rubi, batu zamrud, batu lapis jazuli, tembaga, besi, dan lainnya. Menjelang wafat, ia menekuni farmasi dan menulis kitab Al-Saidanah fi Al-Tib atau Kitab Farmasi dan Materia Medica. Buku ini membuatnya dipuji sebagai bapak farmasi Islam. Isi dari buku ini ialah kajian pada sebab penyakit atau etiologi dan penyembuhannya dengan obat dari tumbuhan atau hewan. Isi bukunya ini kaya dengan deskripsi ribuan jenis tanaman asal Arab, daratan Asia, Romawi, dan Yunani. Dalam soal penamaan tanaman, Al-Biruni menerapkan ide binomial nomenklatur seperti temuan Linnaeus pada abad ke-16 dan tak lupa menjelaskan lokasi asalnya. Alhasil, kitab Al-Saidanah tak hanya soal farmasi, namun juga soal sejarah, botani, dan leksikografi. Al-Biruni betul-betul mengesankan dunia keilmuan barat hingga ia pernah diberi berbagai gelar akademik termasuk World's First Great Experimenter. Di antara temuan Al-Biruni dalam dunia fisika adalah pengukuran berat jenis berbagai zat dengan hasil perhitungan yang cermat dan akurat. Namun yang lebih penting lagi ialah piknometer, suatu alat yang digunakan untuk berat jenis cairan berupa gelas. Alat ini selain murah juga cukup mudah untuk dioperasikan. Temuan lainnya adalah elemen astrologi menjadi teks standar dalam quadrivium selama berabad-abad hingga sekarang. Al-Biruni wafat pada tanggal 13 Desember pada tahun 1048 Masehi di usianya yang ke-75 tahun. Al-Biruni adalah tokoh Islam yang mencerminkan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Beliau adalah contoh seorang ilmuwan muslim yang melalui penyelidikan dan penemuan ilmiahnya membuat keimanan semakin kuat. Pengalaman studinya dalam bidang astronomi dan geometri serta eksperimen di bidang fisika membuktikan bahwa ada Tuhan Maha Kuasa yang merancang semuanya dengan sempurna. Hal itu menunjukkan bahwa ada keajaiban di alam semesta yang membuktikan bahwa ada sistem terkontrol yang secara cermat mengatur semua hal dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Untuk mengenang jasa beliau, pada tahun 1970 International Astronomical Union atau IAU mencantumkan nama Al-Biruni dalam salah satu kawah di bulan yang bernama The Al-Biruni Creator. Itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Al-Biruni, seorang tokoh atau ilmuwan muslim yang serba bisa. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.